kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas tentang struktur Lewis. Yang pertama, kita belajar dulu tentang struktur Lewis pada ikatan ion. Misalkan kita punya Na sama Cl. Na itu nomor atomnya adalah 11, kalau Cl 17. Nah, kita konfigurasikan 281, 287. Artinya, elektron valensi Na itu adalah 1, sedangkan kalau Cl elektron valensinya adalah 7. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kalau elektron valensinya kurang dari 4, dia cenderung melepas. Jadi ini lepas 1 elektron. Kalau 7, itu dia menarik 1 elektron biar menjadi oktet atau 8 elektron. Masih ingat ya? Nah, karena yang lepas 1 elektron dan yang narik 1 elektron, berarti mereka sudah sama. Sehingga ketika digabungkan, nanti senyawanya menjadi NaCl. Nah, ini yang dinamakan rumus senyawa. Sekarang kita mau belajar tentang struktur Lewis. Nah, di struktur Lewis itu kita gambarkan elektron valensinya. Misalkan Na gitu ya. Na, elektron valensinya dia kan 1. Kita simbolkan sebagai bulatan, hanya 1. Kemudian, kalau Cl dia kan elektron valensinya 7. Kita bedakan, kita tulis 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya, di sini Na kan melepas 1 elektron, berarti kita kasih tanda panah. Nah, tanda panah ini artinya Na itu melepas 1 elektron dan Cl itu menerima 1 elektron. Sehingga nanti Na-nya karena dia sudah melepas 1 elektron menjadi bermuatan positif. Kita tulis seperti ini. Ditambah Cl, kita tulis elektronnya 3, 4, 5, 6, 7. Dia ketambahan 1 elektron asing ya. Maka kita pangkatkan -1 karena dia ketambahan 1 elektron dari unsur lain. Jadi -1. Berikutnya misalkan Al dengan O. Al dengan O. Al itu langsung saja ya. Kita nggak usah konfigurasi. Al itu golongan 3A. Kalau O golongan 6A, berarti elektron valensi dari Al itu 3, kalau O-nya berarti 6, sesuai dengan golongan mereka, gitu ya. Nah, sehingga si Al itu cenderung melepas 3 elektron, sedangkan si O dia akan menarik 2 elektron biar membentuk 8, gitu ya. Karena belum sama, maka yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 3, biar sama-sama 6. Maka ketika digabungkan, rumus senyawanya adalah Al jumlahnya 2, O-nya jumlahnya 3. Nah, ini adalah rumus senyawa. Sekarang kalau kita gambarkan dengan struktur Lewis, Al-nya kan ada 2. Oke, kita tulis dulu, misal Al-nya ada 2, kita taruh di ujung. Lalu O-nya 3, berarti ada O sama O lagi. Kita gambarkan elektron pada masing-masing unsur. Yang Al dia punya elektron valensi 3. Jadi kita tulis misalkan bulat-bulat 3 gitu ya. Nah, yang bawah juga. Sedangkan yang O itu ada 6. Kita gambarkan 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Oke, kita tulis dulu. Kalau misalkan kalian bingung, Kak, lah posisinya gimana peletakan elektronnya? Oke, ini kita contohkan, misalkan kita random aja dulu naruhnya. Nah, kemudian si Al itu kan dia cenderung melepas. Artinya dia akan memberikan panah ke sini. Tapi kok semua elektron O-nya sudah berpasangan, berarti kita harus pisahkan nih. Misalkan seperti ini. Kita hapus dulu. Misalkan karena ada O-nya 2 ya, oke. Kita tulis dulu, ulang. Ini ada O.
Nah, kita kasih di sini 02 tuh 2 3 4 5 6 seperti ini ya. Ada yang kosong 2 sisi ya. Nah, ini kan kita beri space 2 elektron dari O yang tidak berpasangan. Kita coba tarik. Yang ini kita tarik ke sini. Yang ini kita tarik ke sini jadi 2 Lalu yang ini kita tarik ke sini. Yang ini kita tarik ke sini biar 2. Yang ini kita tarik ke sini dan satunya kita tarik ke sini. Oh, ternyata pas, atau nanti bentuknya kayak gini. Kalau mau kita gambarkan ulang menjadi Al, kemudian seperti ini ya. Kemudian di sini juga sama satunya. Nah, seperti ini. Maka nanti kita bisa tulis Al-nya kan ada 2, kita tulis 2 Al karena dia melepas 3, berarti 3 plus ditambah dengan O-nya ada 3. Gini ya. Karena dia menarik 2 elektron berarti minus 2. Nah, akan membentuk seperti ini. Nah, kemudian di dalamnya kita bisa gambarkan elektron dari O-nya, misalkan seperti ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, misalkan sekarang yang kovalen. Kovalen ikatan antara N dengan H. Nah, ini sebenarnya sudah ada di video sebelumnya untuk ikatan kovalen, untuk cara memperoleh ikatan kovalennya, tetapi kita ulangi aja. Jadi, N itu kan golongan 5A. Kalau H tadi golongan 1A. Kalau ada H, jadi gini, untuk atom pusat, jadi kalau kovalen kita harus tentuin dulu mana yang pusat, mana yang gugus pengeliling. Untuk pusat itu biasanya golongannya lebih kecil, tetapi kalau ada H itu kita tidak masukkan. Nah, di sini kebetulan H-nya ada. Harusnya kan kalau kita bicara atom pusatnya itu golongannya harus lebih kecil, berarti kan H ya. Nah, tapi ada pengecualian si H. Kalau H itu nggak masuk. Sehingga pusatnya itu si N. Selanjutnya kita tulis N itu elektron valensinya berarti kan 5 elektron. Kalau H 1 elektron. Untuk N dia oktet ya. Oktet itu akan membentuk 8 elektron biar stabil sesuai aturan yang sudah ada di video ikatan kovalen. Sehingga dia membutuhkan 3 elektron untuk menjadi 8. Sedangkan kalau H itu hanya bisa membentuk duplet. Duplet itu hanya bisa 2 elektron, berarti dia hanya butuh 1 elektron. Nah, karena yang ditambahkan elektronnya belum sama, kita samakan dengan cara dikali 1 sama dikali 3. Sehingga ketika digabungkan menjadi NH3. N-nya 1 hanya 3. Nah, setelah itu kita bisa gambarkan si N-nya dulu di tengah. Karena kalau pusat itu di tengah, terus kan hanya ada 3. Kita gambar H ada 3 mengelilingi si N. H itu membawa 1 elektron. Kita tulis dulu aja. Nah, kemudian untuk si N sendiri itu punya 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Untuk N itu kan membentuk oktet, berarti 8. Berarti dilingkarin semua nih elektronnya biar jumlahnya 8. Kalau H dia hanya membentuk 2, berarti kita ambil yang 2 elektron aja. Nah, maka nanti kalau kalian disuruh menuliskan bentuknya N H H H. Ini artinya adalah ikatan kovalen rangkap tunggal. Kenapa rangkap tunggal? Karena N-nya hanya memberikan atau meminjamkan 1 elektron, hanya memberikan atau meminjamkan 1 elektron juga. Selanjutnya C dengan Cl. C itu golongan 4A, Cl itu golongan 7A. Berarti pusatnya adalah C. Karena pusatnya adalah C dan dia termasuk dia akan membentuk oktet ya.
Kita tulis dulu aja Cl-nya 7E. C itu masuk ke dalam kriteria hanya bisa membentuk oktet. Berarti kita tambah 4 elektron biar jadi 8. Sedangkan yang Cl hanya tambah 1. Karena belum sama, berarti kita kali 1, kita kali 4. Sehingga nanti menjadi CCl4. Nah, kita gambarkan C-nya di tengah. Cl-nya ada 4 ya. Cl gitu ya. Untuk Cl dia punya elektron 7, berarti kita tulis 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 oke, sebentar. 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, si C sendiri itu hanya punya 4. Berarti 1 2 3 4. Selanjutnya C itu membentuk oktet. Berarti kita lingkari yang elektronnya biar jumlahnya 8. Setelah itu Cl-nya juga demikian, 8 juga ya kalau gugus pengeliling. Nah, karena masing-masing hanya memberikan atau meminjamkan 1, berarti namanya ikatan kovalen rangkap tunggal. Jadi nanti rangkap tunggal itu seperti ini simbolnya, garis 1 doang gitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan kalau misalkan C dengan O. C itu golongan 4A, O itu golongan 6A, berarti pusatnya adalah C. C-nya berarti 4 elektron, O-nya itu 6 elektron ya. Kemudian C-nya butuh 4, O-nya butuh 2. Maka yang bawah kali 2, sehingga ketika digabungkan kali 1 ya, ketika digabungkan menjadi CO2. Kemudian kita gambarkan CO-nya di kanan kiri aja gitu ya. Nah, C-nya sendiri punya 4 elektron, berarti 1 2 3 4. Lalu O-nya punya 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Kemudian C-nya berarti 8 seperti ini. Kemudian ini seperti ini. Ini seperti ini. Maka nanti C karena masing-masing memberikan 2, kita simbolnya seperti ini, garisnya ada 2. Nah, seperti ini. Namanya adalah ikatan kovalen rangkap 2. Kemudian contoh terakhir kalau misalkan S dengan O. S itu golongan 6A, O itu golongan 6A. Karena golongannya sama, berarti kita harus memilih periode yang besar. Si O ini periode 2, yang S itu periode 3. Berarti pusatnya adalah yang periodenya besar. Jadi S-nya itu 6, kemudian O-nya itu juga 6. Nah, karena S dengan O itu termasuk pengecualian, dia bisa aja membentuk seperti ini. S dengan O bisa aja membentuk SO aja, SO2 atau SO3. Jadi biasanya di soal nanti diketahui. Nah, misalkan nih kita ambil contoh, kita itu disuruh gambarkan struktur Lewis dari SO3. Berarti kan pusatnya adalah S. O-nya ada 3, kita taruh di kanan kiri sama bawah gitu ya. Nah, O itu punya 6. 1, 2, misalkan kita random naruhnya seperti ini. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, S-nya juga punya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya S itu kan berarti hanya butuh
S itu misalkan hanya butuh 8 saja, 8 untuk menjadi oktet, menjadi stabil. Nah, dia kan udah punya 6, berarti cuma butuh 2 lagi. Berarti nanti yang kita lingkari hanya seperti ini. Kalau O-nya itu butuh 8, berarti kayak gini. Yang ini juga sama kayak gini. Dan yang ini berarti seperti ini. Nanti S, kemudian rangkap 2 dengan O, kemudian yang kiri dia kan si S-nya nggak ngambil miliknya O, jadi S hanya meminjamkan O, berarti nanti ada panahnya seperti ini, yang bawah juga sama seperti ini. Nah, kalau kalian menemukan yang seperti itu, namanya adalah ikatan kovalen koordinasi. Jadi S hanya memberi, tidak ikut meminjam. Nah, simbolnya tanda panah, artinya S itu memberi ke O.